Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah waktu yang sangat seru bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia, terutama bagi kita yang mengikuti raksasa-raksasa dalam permainan ini. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang benar-benar istimewa, perjalanan Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub FIFA 2025 yang baru dan diperluas. Ini bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah acara monumental yang akan mempertemukan 32 klub terbaik dunia untuk memperebutkan gelar juara global. Bagi klub dengan sejarah dan reputasi Real Madrid, ini adalah tantangan baru dan kesempatan untuk menambah trofi bergengsi lainnya ke koleksi mereka yang sudah gemilang. Antusiasme benar-benar terasa. Melihat Los Blancos di panggung seperti ini, mewakili Eropa sebagai salah satu juaranya, adalah prospek yang membuat jantung berdebar. Format turnamen ini adalah pengubah permainan, menjanjikan lebih banyak pertandingan, lebih banyak drama, dan lebih banyak momen tak terlupakan. Bagi para Madridista, ini adalah kesempatan untuk melihat pahlawan mereka menguji diri melawan berbagai lawan dari benua yang berbeda, masing-masing dengan gaya dan semangat unik mereka sendiri untuk permainan ini. Kami akan mengikuti setiap langkah kampanye mereka, dari babak penyisihan grup, hingga apa yang kami harapkan akan menjadi final yang bersejarah. Jadi, bersiaplah saat kami membahas jadwal potensial dan apa yang menanti anak buah Carlo Ancelotti. Kami akan melihat tahapan-tahapan kunci, rintangan potensial, dan apa yang dibutuhkan bagi mereka untuk menaklukkan dunia. Ini lebih dari sekadar serangkaian pertandingan. Ini adalah narasi, sebuah kisah yang menunggu untuk ditulis dalam catatan sejarah sepak bola. Mari kita masuk ke detail apa yang menjanjikan perjalanan yang mendebarkan bagi Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub FIFA 2025. Kalian tidak akan mau melewatkan satu momen pun. Setiap kampanye turnamen besar dimulai dengan babak penyisihan grup, dan disinilah fondasi kesuksesan diletakkan. Bagi Real Madrid, pertandingan pembuka lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah pernyataan niat. Mereka akan diundi ke dalam grup yang terdiri dari 4 tim, menghadapi tim-tim dari konfederasi yang berbeda, dan tekanan akan terasa sejak peluit pertama dibunyikan. Memulai dengan kuat sama sekali tidak bisa ditawar. Kemenangan meyakinkan di pertandingan pertama tidak hanya mengamankan 3 poin penting, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada kompetisi lainnya. Ini menenangkan kegugupan dan memungkinkan tim untuk membangun momentum, yang merupakan komoditas tak ternilai dalam format turnamen berisiko tinggi dan padat seperti ini. Tantangannya di sini terletak pada hal yang tidak diketahui. Tidak seperti lawan yang sudah dikenal di La Liga atau Liga Champions, Real Madrid bisa menghadapi juara dari CONCACAF, AFC, atau CAF. Ini adalah tim yang jarang, jika pernah, mereka lawan. Ini membutuhkan persiapan yang cermat, fleksibilitas taktis, dan rasa hormat yang mendalam terhadap lawan. Meremehkan lawan manapun di level ini akan menjadi kesalahan fatal. Kedalaman skuad akan diuji, dan Carlo Ancelotti perlu mengelola pemainnya dengan hati-hati, agar mereka tetap bugar. Setiap gol, setiap poin, akan sangat penting dalam grup di mana hanya 2 tim teratas yang melaju ke babak gugur. Babak penyisihan grup adalah sprint, bukan maraton. Pikirkan tentang keuntungan psikologis menjadi juara grup. Ini sering berarti mengamankan undian yang lebih menguntungkan di babak berikutnya. Dan, yang lebih penting, ini memperkuat keyakinan dalam skuad bahwa mereka adalah tim yang harus dikalahkan. Para penggemar akan menonton dengan seksama, mengharapkan tim mereka untuk menunjukkan dominasi mereka sejak awal. Fase awal ini bukan hanya tentang kualifikasi, ini tentang menetapkan nada untuk seluruh turnamen. Ini tentang menunjukkan kepada dunia, sekali lagi, mengapa Real Madrid dianggap sebagai bangsawan sepak bola, dan mengapa mereka telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dengan satu tujuan dan satu tujuan saja, untuk dinobatkan sebagai juara dunia. Lolos dari babak penyisihan grup adalah tujuan pertama, tetapi perempat final adalah tempat turnamen benar-benar menyala. Ini adalah babak gugur, skenario hidup atau mati di mana tidak ada kesempatan kedua. Satu malam yang buruk, satu momen kehilangan konsentrasi, dan mimpi itu berakhir. Bagi tim seperti Real Madrid, mencapai tahap ini adalah sebuah ekspektasi, tetapi melangkah lebih jauh, adalah ukuran kredensial juara mereka. Intensitasnya meningkat, pengawasan media menjadi sangat besar, dan beban sejarah klub sangat membebani pundak para pemain.
Disinilah para pemimpin di lapangan, seperti Jude Bellingham atau Vinicius Junior, harus tampil dan membuat perbedaan. Calon lawan di perempat final akan sangat tangguh. Setelah juga melewati grup sulit mereka sendiri, ini akan menjadi tim yang penuh percaya diri dan kualitas. Bisa jadi sesama raksasa Eropa menyiapkan bentrokan raksasa yang akan terasa seperti final Liga Champions. Atau bisa jadi juara Amerika Selatan yang terkenal dari CONMEBOL, membawa serta merek bakat, gairah, dan fisik yang unik yang selalu membuat pertandingan menjadi menarik. Pertarungan taktis antara para pelatih menjadi lebih penting pada tahap ini. Setiap pergantian pemain, setiap rutinitas bola mati, bisa menjadi kunci yang membuka pintu ke semifinal. Pertandingan ini seringkali menjadi rintangan tersulit dalam turnamen apapun. Ini adalah jembatan antara fase awal dan dorongan terakhir yang gemilang untuk trofi. Tekanannya sangat besar karena jatuh pada tahap ini bisa terasa seperti kegagalan bagi klub sekelas Madrid. Ini adalah ujian ketahanan mental sebanyak keterampilan teknis. Para pemain harus mengatasi ekspektasi basis penggemar global dan membuktikan bahwa mereka memiliki ketenangan untuk tampil ketika segalanya dipertaruhkan. Kemenangan di sini tidak hanya menempatkan mereka satu langkah dari final, itu menanamkan rasa tak terkalahkan yang kuat yang dibutuhkan untuk melaju sampai akhir. Mencapai 4 besar turnamen global yang diikuti 32 tim adalah pencapaian besar itu sendiri. Tetapi bagi Real Madrid, itu hanyalah awal dari acara utama. Semifinal adalah tempat legenda ditempa. Taruhannya sangat besar, tempat di final pertama Piala Dunia antar klub yang baru dipertaruhkan. Pada titik ini, hanya tim-tim terbaik yang tersisa. Lawan manapun akan menjadi juara dengan hak mereka sendiri, memiliki kualitas luar biasa dan keinginan membara untuk menang. Disinilah narasi warisan Real Madrid menjadi sangat jelas. Bisakah mereka menambahkan babak global baru ke sejarah mereka yang tak tertandingi? Tekanan berada pada puncaknya, dan dunia sedang menonton. Memenangkan semifinal dan melaju ke final akan menjadi pernyataan monumental. Ini tentang mengukuhkan status mereka tidak hanya sebagai Raja Eropa, tetapi sebagai tim terbaik yang tak terbantahkan di planet ini. Bagi para pemain, ini adalah kesempatan untuk menulis nama mereka dalam sejarah. Bayangkan perasaan berjalan keluar untuk pertandingan final itu, mewakili seragam putih ikonik, dengan gelar dunia yang dipertaruhkan. Itu adalah impian, itulah yang dicita-citakan setiap pesepak bola profesional. Bagi klub, memenangkan turnamen perdana ini akan menjadi kudeta besar, menambahkan kehormatan unik dan bergengsi ke lemari trofi mereka yang tidak akan dimiliki klub lain. Ini lebih dari sekadar trofi, ini tentang mendefinisikan sebuah era. Kesuksesan di sini akan memvalidasi proyek klub, perpaduan antara veteran berpengalaman dan superstar muda yang menarik. Ini akan menjadi bukti DNA kemenangan mereka, semangat terkenal yang tidak pernah tahu kapan mereka dikalahkan. Apakah mereka menghadapi rival yang sudah dikenal atau penantang baru di final itu? Tujuannya tetap sama, untuk menang. Mengangkat trofi itu akan menjadi puncak akhir dari musim yang panjang dan sulit, dan itu akan mengukuhkan warisan Real Madrid untuk generasi penggemar baru, membuktikan sekali lagi bahwa di panggung terbesar dunia, mereka adalah tim yang harus dikalahkan. Jadi begitulah, jalan yang menarik dan menantang yang terbentang di depan Real Madrid di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Dari pertandingan pembuka yang krusial di babak penyisihan grup, hingga intensitas babak gugur yang menegangkan, turnamen ini menjanjikan tontonan tingkat tertinggi. Ini adalah kesempatan bagi Los Blancos untuk menegaskan kembali dominasi mereka dalam skala global, dan memberikan perjalanan yang tak terlupakan kepada jutaan penggemar mereka di seluruh dunia. Kombinasi superstar mapan dan pahlawan baru menjadikan tim Madrid ini salah satu yang paling menarik untuk ditonton dalam beberapa waktu terakhir, dan melihat mereka bersaing untuk gelar ini akan menjadi tontonan sepak bola yang murni. Pastikan kalian menandai kalender kalian untuk bulan Juni dan Juli 2025, karena kalian tidak akan mau melewatkan satu tendangan pun. Ini adalah acara bersejarah, dan mendukung tim melalui setiap suka dan duka adalah esensi menjadi seorang penggemar. Mari kita dukung mereka, dan berharap mereka bisa membawa trofi luar biasa lainnya kembali ke Santiago Bernabeu. Panggung telah diatur untuk sebulan sepak bola yang tak terlupakan, dan Real Madrid akan berada tepat di jantung aksi, mengejar sejarah sekali lagi.
Terima kasih banyak telah bergabung dengan saya hari ini. Jika kalian sama bersemangatnya dengan saya tentang kampanye Piala Dunia antar klub Real Madrid, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi. Kami akan membawakan kalian semua berita terbaru, analisis, dan pembaruan saat turnamen mendekat dan berlangsung. Tinggalkan komentar di bawah, dan beritahu saya seberapa jauh menurut kalian Real Madrid akan melangkah. Sampai jumpa lain waktu, jaga diri, dan Hala Madrid.